Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Saadatul Anissa dengan NIM 112210036 dan ada teman saya Syafina Adelia Rahma dengan NIM 112210039. Video ini dibuat untuk mempresentasikan tugas kami praktikum jaringan komputer, di mana untuk yang pertama kita akan melakukan virtualisasi router Mikrotik dengan klien Windows XP, kemudian ada konfigurasi dasar router Mikrotik, konfigurasi hotspot Mikrotik, dan yang terakhir menunjukkan perubahan tampilan dari login hotspotnya. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat virtual mesinnya dengan mengklik ini langsung klik next aja. Ini kita ambil file yang dibutuhkan. Nah, yang ini kita klik open aja, kemudian kita klik next. Ini udah benar order. Ini untuk namanya kita bisa pakai nama yang lain, misalnya router A. Kita klik next. Nah, ini untuk ukurannya kita bisa menggunakan 8 GB atau kurang dari itu. Sebenarnya 4 GB juga udah cukup. Kita pakai 4 GB aja ya. Kemudian kita klik yang ini, terus next, kustomisasi hardware-nya. Nah, untuk ukurannya kita naikkan jadi 1 GB supaya lebih ringan saat melakukan instalasi. Kemudian kita menambahkan hardware baru. Kita klik add. Kemudian pilih network adapter. Ini udah bener yang net. Jangan lupa yang connect at power on-nya ini dicentang. Kemudian yang ini kita ubah jadi LAN segmen. Kita klik. Kemudian kita close. Ini udah berubah. Nah, yang ini pastiin network adapternya ada 2, yaitu NAT sama LAN segmen. Nah, kita klik finish. Kemudian tunggu bentar. Lalu kita jalankan virtual mesinnya dengan mengklik itu tadi. Kita tunggu. Ini masih load ya. Nah, ini routernya udah berhasil di booting. Kemudian kita klik semuanya dengan cara ini tap layarnya dulu, kemudian klik huruf A. Nah, ini otomatis kecentang semua. Kalau misal udah yakin, kita klik tombol I untuk instalasi. Nah, kemudian akan muncul beberapa pertanyaan untuk menyimpan konfigurasi yang sudah ada. Karena ini instalannya fresh, jadi kita klik no atau huruf N. Kemudian jika udah yakin untuk melanjutkan instalasi, kita klik tombol Y.
kita tunggu sampai proses instalasinya selesai dan muncul lembar kerjanya. Nah, kita klik enter aja. Kita tunggu bentar lagi. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Nah, karena udah muncul seperti ini, berarti tandanya instalasinya udah selesai. Untuk memulainya, kita perlu memasukkan username-nya. Kita masukkan admin aja. Kemudian untuk passwordnya kita kosongin dengan mengklik enter. Nah, untuk yang pertama, kita akan memastikan ada dua interface di dalam Mikrotik dengan cara mengetikkan interface PR. Nah, di sini ada dua, yaitu Ether 1 dan Ether 2, berarti instalasi Mikrotiknya sudah berhasil. Langkah berikutnya, kita akan menyiapkan Windows XP sebagai klien dari Mikrotik OS-nya. Kita klik home. Kan ini udah di tampilan home lagi. Kita klik yang ini, open virtual machine. Kemudian kita masukkan file klien WinXP-nya. Kita pakai ini, kemudian kita import. Nah, kita tunggu sampai importnya selesai. Nah, prosesnya udah berhasil. Selanjutnya kita perlu mengkonfigurasikan network adapternya menjadi LAN segmen. Kita klik dua kali, kemudian ini kita pilih yang LAN segmen, kemudian kita klik OK. Kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Nah, kita perlu masukkan passwordnya. Oke, kita udah masuk ke sini. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dasar router Mikrotiknya dengan mengklik Winbox. Kita tunggu dulu. Nah, selanjutnya kita klik MAC address-nya. Kita hapus aja, kita kosongi aja passwordnya, kemudian klik enter. Nah, kita tunggu bentar.
kita klik OK aja. Kemudian kita coba cek dulu di interface apakah mikrotiknya udah ada. Nah, ini udah ada dua interface ini nantinya akan kita fungsikan sebagai WAN sumber internetnya dan LAN sebagai lokal jaringan dengan klien Windows XP-nya. Nah, untuk langkah keduanya kita akan setting interface Ether 1 WAN-nya agar dapat mengakses internet. Kita klik IP, kemudian DHCP client, kita klik icon plus di sini. Kemudian ini udah bener Ether 1, kita klik OK. Nah, untuk memastikan apakah konfigurasi DHCP kliennya udah benar, kita masuk ke new terminal, kita ketik ping google.com. Nah, di sini mungkin cukup lama, tapi karena seperti ini berarti tandanya sudah berhasil ya. Kemudian selanjutnya kita akan men-setting IP address untuk Ether 2-nya yang LAN. Klik IP lagi, kemudian kita klik address. Nah, selanjutnya kita klik icon plus. Kan di sini muncul, kita isikan 192.168.2.1/24. Kemudian di yang interface-nya kita pilih yang Ether 2. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan men-setting DHCP client agar klien tidak perlu mengisi IP address secara manual. Dengan cara kita masuk ke IP, kemudian pilih DHCP server. Kita pilih yang DHCP setup. Kemudian kita yang di sini kita pilih Ether 2. Kita klik next. Maaf, agak lemot. Kemudian kita klik, ini udah otomatis terisi, kita klik next lagi. Ini jaringannya agak lemot, kita tunggu dulu. Nah, ini kita klik next lagi. Kita klik next lagi. Ini kita klik next juga. Next. Nah, udah berhasil, udah sukses. Kemudian langkah selanjutnya kita mengizinkan klien mengakses internet dengan cara melakukan NAT, Network Address Translation, dengan mengklik IP, kemudian firewall. Kita klik yang net ini, kemudian kita klik tanda plus. Bentar, ini masih loading. Nah, untuk yang chainnya ini udah bener yang ini. Kemudian yang bagian out interface-nya kita ganti
either satu, kemudian kita klik action, yang ini kita ganti ke masquerade, kemudian kita klik OK. Nah, ini udah. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan setting IP address di sisi client Windows dengan DHCP client. Kita perlu mengklik yang ini, Windows, kemudian control panel, lalu kita klik network yang ini, terus network connection, kemudian kita klik dua kali yang ini, kita klik properties, kita scroll ke bawah, kita pilih yang ini, klik dua kali, kemudian yang kita centang yang ini juga yang option, kemudian kita klik OK. Nah, kalau misal udah yakin konfigurasi yang dilakukan udah berhasil, kita coba melakukan testing dengan membuka Windows, kemudian ke run, kita cari cmd, kita ketik ping google.com. Nah, ini tandanya kita udah berhasil. Kita coba melakukan browsing di Mozilla Firefox. Nah, kita coba lakukan pencarian siswa Uniswa. Siswa Uniswa isi ID. Nah, ini udah berhasil. Kita akan menuju ke langkah selanjutnya. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi hotspot mikrotiknya. Yang pertama, kita akan masuk ke bagian yang ini lagi. Kita klik IP, kemudian hotspot. Nah, selanjutnya kita masuk ke hotspot setup yang ini. Kita memilih interface yang dipakai. Dalam seperti ini kita pilih either 2. Kita klik next. Kita tunggu. Ini agak lemot jadi mungkin agak lama. Nah, ini kita klik next aja. Kita klik next lagi. Kita tunggu bentar. Kemudian ini udah benar yang non. Kita klik next. Ini menggunakan non karena kita tidak menggunakan HTTPS. Dan kita klik next lagi, ini biarkan default. Nah, untuk belum yang ini kita klik next lagi. Nah, yang ini kita masukkan 8.8.8.8 sama 8.8.8.
1.8.4.4. Kita klik next. Kita namakan akses titik Unisla. Kita klik next lagi. Untuk nama hotspot usernya kita tetapkan admin aja, yang passwordnya Unisla. Kita klik next. Nah, habis ini udah selesai. Terus kita cek berhasil nggak di Mozilla lagi. Nah, udah sukses. Kita masuk ke Mozilla lagi. Kita coba lakukan akses titik Unisla. Nah, kita coba masukkan admin. Oke, udah berhasil kan? Nah, untuk yang terakhir kita akan mengubah tampilannya yang ini tadi supaya terlihat lebih bagus dan menarik. Nah, selanjutnya kita akan mempercantik tampilan ini ya. Jadi kita udah menyiapkan template-nya supaya nggak lama. Selanjutnya kita masuk ke sini. Kita klik yang files. Nah, di sini terus kita masukkan yang hotspot B ke sini ke dalam hotspot. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke IP, ke hotspot lagi, terus ke sini. Nah, kita klik 2 kali. Yang bagian ini kita ubah sesuai nama yang tadi, yaitu hotspot B. Kita apply, terus OK. Terus kita coba cek ke Mozilla lagi. Kita ketikkan akses.unisla. Nah, di sini tampilannya sudah berubah. Bisa dilihat. Jadi, mungkin cukup sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.